Baik, pada materi ini yaitu kita akan belajar tentang OC layer yang diambil dari channelnya Haidar M. Nasution. Silahkan dikunjungi websitenya berikut. Ketika ISO International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI berdasarkan dokumen rekomendasi X.200. Application layer, layar ketujuh, merupakan layar di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan. Contohnya adalah Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365, Skype, dan lain-lain. Presentation layer, layar 6. Layar ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Contoh di sini ketika kita membuat sebuah website ShopNow misalkan, ketika diakses webnya, maka presentasi layar ini akan mengkonversi ShopNow menjadi bilangan-bilangan biner. Nah, setelah dikonversi menjadi bilangan-bilangan biner, maka layar presentasi akan menenkripsi bilangan-bilangan biner tersebut supaya data yang digunakan terjaga kerahasiaannya. Session layer, layar kelima. Session layer ini akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layar ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB. Contoh ketika kita masuk ke website internet banking, ketika kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Transport layer, layar ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data dalam memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut. Nah, pada contoh ini menggunakan protokol TCP, User Datagram Protocol, dan UDP. Contoh penerapan pada transport layer, ketika kita hendak mengirimkan email misalkan, maka jaringan putus misalkan, maka kita diminta untuk mengirimkan ulang email tersebut. Network layer atau layar ketiga. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layar ini juga melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian mencarikan rute terbaik atau tercepat sehingga data bisa sampai di tujuan. Data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Seperti halnya media access control address atau MAC address, atau lapisan logic link control LLC dan lapisan media access control MAC.
Kemudian physical layer pertama. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Model OSI ini sangat penting karena sebelum ditemukannya OSI, maka komputer IBM dan komputer Mac tidak bisa berkomunikasi.